mau apa? Mau hujat kami? Saya tidak menghujat. Kayak dan palsu. Saya tadi membacakan. Fakta. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kalau Bang Juma nggak percaya sama salib, ya udah, nggak usah didebat-debatin, nggak usah di. Bukan masalah percaya tidak percaya, Ibu. Agama Anda kan adalah agama misi, mengkristenkan seluruh bangsa. Ya kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu. Baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal? Kan percuma. Bisa nipu orang kan? Gini aja Bang Juma kan paham katanya Alkitab kan. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah. Dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Udah semua dibaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alhamdulillah. Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Setiap kalimat itu dari Alkitab itu Bang Juma pahami nggak sebenarnya? Paham dong, kan itu cuma terjemahan yang dirubah untuk dipahami, dirubah setiap saat untuk dipahami, dirubah lagi untuk dipahami. Nggak perlu lagi penafsiran karena sudah ditafsirkan sendiri oleh terjemahan itu sendiri. Oke, kalau memang Bang Juma pahami, ya kan? Nggak mungkin Iya, Bang Ibu. Juma bikin judul kayak begini. Justru Judul karena kayak- saya paham, salib itu adalah tempat siksaan orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena saya paham, salib itu adalah simbol kemenangan iblis terhadap perlawanan kepada Yesus. Oke, saya tanggapin ya. Ya, Itu yang dikutuk itu sebenarnya manusia. Tuhan itu menggantikan kutuk yang ditanggung manusia itu sendiri. nah Kalau inilah bukan yang disebut, kutuk, ya kan? inilah Sebenarnya yang disebut komedi manusia. putar. Inilah komedi putarnya. Itulah Kasih saya komedi kesempatan. putarnya. Ya tunggu dulu, tunggu. Kasih saya kesempatan untuk ngomong. Iya, Kamu kan silakan. nyuruh saya naik. Kamu nyuruh Iya, saya naik silakan. kan? Kamu terima. Iya. Yang Iya. jelaskan dengar penjelasan saya dulu. Oke. Emang benar itu Yesus itu menanggung kutuk, ya kan? Dia sekarang gini. Dia kan orang yang benar ya. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia suci dan kudus, ya kan? Mana mungkin dia terkutuk? Yang terkutuk itu manusia. Dia hanya menanggung dosa manusia, ya kan? Dia menanggung dosa manusia itu sendiri. Kalau enggak, semua manusia itu kan masuk neraka. Karena di akhir zaman nanti, di hari penghakiman, di Muslim juga ada kan? Nanti yang menghakimi dunia ini, menghakimi manusia itu siapa? Kalau kalian bilang kan Nabi Isa kan? Kalian percaya nggak? Siapa yang akan menghakimi nanti dunia ini, menghakimi setiap perbuatan manusia itu? Yesus. Kalau kalian bilangnya Nabi Isa, Isa Al-Masih kan? Nggak ada Nabi Isa kemudian menghakimi seluruh manusia, nggak ada. Yesus pun Oke. tidak mengakui itu. Yesus mengatakan yang akan menghakimi Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Baca Yohanes 5. Nggak ada. Baca Yohanes 5 nomor 45. Baca. Makanya Oke. harusnya saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah menamatkan baca Bible, kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen? Sayalah yang harus bertanya. Di Karena kitab jemaat Wahyu kamu Kristen udah itu enggak. Kitab Wahyu Sudah. kamu udah baca semua. Sudah, Wahyu. saya tahu bahwa kitab Wahyu itu adalah tulisan orang-orang yang muncul di tahun ke-100 Hijri Masehi, dan itu bukan murid Yesus dan itu bukan Yohanes juga. Bahkan tidak dikenal siapa penulisnya sampai hari ini. Kalian hanya terlanjur Kristen, Ibu. Kalian tidak paham Bible. Kalian hanya korban gereja saja. Kalian nggak paham Bible. Yang paham Bible itu saya. Kalian nggak paham ini. Kalian hanya doktrin doang.
Ya udah, kalau Bang Juma merasa udah paham Bible, ya kan, udah merasa benar sendiri, ya udah nikmatilah hidupmu ya. Cepat-cepat aja Bang Juma bertobat ya. Oke, makasih. Kok dia Selamat bisa- malam. Kok saya yang bertobat? Kok saya yang bertobat? Kan bukan saya yang menjadikan anak orang sebagai tumbal penyelamat saya. Ibu kan, ibu yang harus bertobat. Karena Yesusnya itu mengecam kemudian salib. Kalian malah memuja salib. Setahu saya di Bible yang ingin menyalib Yesus itu iblis. Bapak Elohim tidak. Tuhannya Yahudi kagak. Yang ingin menyalib Yesus itu ya setan. Jadi kalau berhasil setan menyalib Dan Yesus setan berarti itu adalah kemenangan. Olomu. Itu Setan adalah itu adalah kemenangan. Olomu. Iblis itu Muhammadmu. Makanya masih Nanti membangkit kan. di kuburan. Nah, itulah cobalah itu- Kristen. Tengoklah Kristen ini, tengoklah. Nah, inilah gambaran Kristen, ajaran Kristen, tengoklah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian itu yang mayoritas di Nusantara ini, benar. Gak bisa saya bayangkan. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau kalian nih mayoritas. Model-model kayak gini nih, ini pengisap darah ini, pengisap darah manusia ini. Tidak bisa bicara baik-baik, tidak bisa berbicara sesuai dengan data, hanya bisa menghujat, menista. Cuman itu doang. Allah dibilang iblis, di dalam kitabnya penuh nama Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus berdoa kepada iblis. Yesus anak Allah katanya, anak Allah, berarti Yesus anak iblis. Pakai otak. Pakai otak. Bicara itu pakai otak. Karena nama Allah itu dicatat masuk ke dalam Bible. Gitu loh. Gila memang Kristen ini. Cobalah sedikit aja kalian waras napa. Diskusi itu yang berdata gitu. Pakai data. Jangan pakai emosi. Kalian ingin mendoktrin saya, nggak bisa. Saya paham Bible. Ibu tadi itu ingin mendoktrin saya. Oh maaf, sorry lah, dek. Saya bukan jemaat gereja. Saya ini orang terpelajar. Saya kaji kitabnya Yahudi ini, terjemahannya yang ada di dalam sini juga. Satu bagian kitabnya Yahudi, satu bagian kitabnya Kristen, digabung menjadi satu. Kalian menggabungkan terjemahan kitabnya Yahudi dengan kalian punya agama. Gitu loh. Silakan. Halo Bapak Ekonomi. Halo. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam. Dari Katolik Protestan. Bang Zuma cepat-cepat bertobat ya. Bertobat dari? Iya, bertobat Bang Zuma. Maksudnya setelah saya bertobat gitu saya mau tinggalkan Islam gitu. Bang Zuma Terus segera bertobat ya. Lalu saya nyembah makhluk kuburan kayak Anda gitu maksudnya. Sorry ya. Saya masih waras bang. Yesus tidak menyembah makhluk kuburan. Yesus tidak pernah mencontohkan nyembah makhluk kuburan. Malah Anda lihat di Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20, justru makhluk yang ada di kuburan itulah yang datang menyembah Yesus, jangan dibalik. Gitu saudara. Anda yang harus bertobat. Karena salib itu menurut Yesus menyebabkan orang dan pelaku dan juga keturunan pelaku adalah penghuni neraka. Tertulis di mana itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Salib itu membuat manusia masuk ke neraka. Di Anda salib itu membuat Anda masuk surga. Itulah yang saya maksud. Apakah salib itu komedi putar? Gitu Bung, Anda yang harus bertobat. Kok anak orang kok dituhankan gitu loh. Jangan tuhankan anak orang dong. Anak orang malah sibuk menuhankan pencipta dan bumi. Kalian sibuk malah nyembah dia. Ayo sehat. Sehat itu mahal. Tapi gampang. Gunakan akal pasti sehat. Jangan ikuti istrinya Gumasa ini yang di atas nih. Halo, semangat malam. Malam bang, Iya, Katolik. Kristen bang. Silakan buka kamera bang, kita diskusi tema saya ini
terkait dengan penyaliban. Silakan. Maksudnya ini gimana bang? Buka kamera, kita diskusi. Oke. Biarkan istrinya Gumasa duduk di atas itu untuk menjadi saksi. Ini ada tema, Abang, pertanyaan. Setelah saya baca Bible, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan pernyataan Yesus terkait salib. Nah, apakah menurut saudara pengajaran-pengajaran tentang salib menyalib ini hanya candaan belaka? Karena konsep yang diajarkan Yesus, salib itu adalah tindakan yang dilakukan kepada orang benar akan menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Nah, kenapa di Kristen justru penyaliban ini menjadi keselamatan? Padahal yang mau menyalib Yesus kan iblis. Iblis yang ingin menyalib Yesus. Berarti apabila Yesus berhasil mereka salibkan, berarti penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis, Bang. Silakan. Agama kami tentu kami paham. Dan tujuan hidup kami yaitu agama kami. Dan begini bang, kalau mau belajar itu harus dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Baru abang bisa paham. Kitabnya orang Yahudi, yang paham orang Yahudi dan menganggap salib itu adalah kutukan. Gimana dong? Yang punya kitab aja menganggap salib itu kutukan. Bahkan Yesus menganggap penyaliban terhadap orang benar itu adalah kutukan yang harus berujung kepada neraka jahanam. Matius 32, 23, nomor 32 sampai 36. Anda mengatakan Anda yang paham, faktanya Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda keluar dari Kristen. Intinya itu di situ. Justru karena saudara-saudara kami tidak paham Bible, hanya doktrin gereja doang, makanya masih di situ. Kalau kalian mempelajari Bible dengan seksama, Tidak juga bang. yakin percaya kalian akan meninggalkan agama kalian. Tidak bang. Dengan Kenapa keyakinan tidak? Kami tidak bang. Kenapa tidak? Yesus mengecam salib. Tidak ada keselamatan oleh salib. Yesusnya yang mengatakan itu. Memang doktrin gereja, Paulus itu geng, mendoktrin manusia-manusia yang banyak dosa ini untuk tidak usah khawatir, lakukan aja. Jangan lagi mau diatur. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Gak usah lagi mau diatur aturan tentang makanan, minuman, hari-hari raya. Gak usah lagi, kata Paulus. Udah, kamu itu anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lakukan aja apa yang kalian ingin lakukan. Ada kok Yesus sebagai penebus dosa. Nah, orang-orang yang suka seperti itu merasa tenang. Ya udahlah kalau begitu, puji Tuhan, ya kita ada yang dukung, ada yang menebus kita. Makanya tiap minggu cuma nyanyi, merasa tenang dengan nyanyi-nyanyi. Habis itu bayar perpuluhan, diajarkan kasih. Ini kasih, kita harus kasih. Tapi mereka jauh dari isi Bible-nya sendiri. Mereka justru jauh dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti pola itu. Maksudnya Coba Anda baca nih. Gimana? Apa yang Yesus ajarkan tentu kami itu ikutin. Apa yang Yesus ajarkan tentang menyembah dirinya? Tentang kasih itu bang. Kasih itu apa menurut Yesus? Makanya Kasih menurut Yesus itu, kasih menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah Elohim yang tertuang di kitabnya Yahudi, perjanjian barunya mereka. Itu kasih. Kata Yesus itu kasih. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah Elohim. Nah, mana perintah Elohim yang Kristen lakukan? Ada? Nggak ada. Apa yang Kristen lakukan? Perintah Elohim. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Itu bukan perintah Elohim. Gitu loh bang. konsepnya Jadi gitu bang. saudara kami Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang. Mereka udah tua di Kristen.
tapi mereka masih kanak-kanak dalam segi ilmu Bible. Karena Bible ini bagi orang Kristen hanya aksesoris doang, bukan buku yang harus didalami dari akar ke akar. Karena kenapa? Sudah Emang ada menganggap diri dalil di mereka. Al-Quran, ada sunat, ada. Coba tunjukkan dalil sunat tentang sunat di Al-Quran, ada nggak? Ada nggak? Itu kan kalian mengadi-ngadi. Jadi, di Al-Quran aja nggak ada oke, sunat menyunat itu. Oke, saya jawab ya. Perintah di dalam Al-Quran saya, atiullah wa atiur rasul. Saya tidak tahu bahasa itu, bahasa apa itu, bahasa Nah, planet. makanya kok jadi jangan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Makanya jangan jadi umat Kristen. Itu mah bahasa iblis. Bahasa iblis kan kita tahu bahasa begitu. Nah, cobalah. Pakai bahasa Indonesia biar kami paham. Inilah akibat Nah, tapi menganut kami tidak agama tahu. dari Belanda, agama dari penjajah begitu. Yang dari kau dia menganut itu karakternya, ya karakternya menjajah. Tapi orang Arab orang Arab tidak pernah menjajah Nusantara ini. Lebih dari iblis. Karakter lebih hancur daripada iblis. Nah, tengoklah. Orang Arab tidak pernah menjajah bangsa ini. Kau ini memang ya karena yang Islam cuma Indonesia tuh yang begitu. Setahu saya di luar negeri Arab semua orang tidak kayak kau cuma. Indonesia pun cuma kau yang congor mau kayak gini, yang lain tidak. Anda barusan melakukan penistaan terhadap Islam, kok jadi saya yang Anda salahkan? Memang betul. Anda barusan menghujat Islam. Memang orang Arab, bahasa Arab, bahasa Quran itu bahasa setan. Anda loh. Hanya karena Anda benci kebenaran saya ungkap, Anda kejang-kejang. Habis kalau kau Anda bertanya tentang ini sunnah. Konten putar-putar apa komedi putar tuh? Itu menurut kau penistaan atau bukan? Bukan, ini pertanyaan. Tidak, ini pertanyaan. Tema itu penistaan. Ini pertanyaan. Yang kau bilang pakai celana dalam. Kalau Anda mengatakan ini bukan komedi putar, Anda jawab, terangkan kepada saya gitu loh. Mana ada komedi putar? Dia itu mati di Ya sudah, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Kau ini memang bangke betul kau ini. Nah, itu kan cuma maki-maki. Memang kau bangke? Kau kalau tidak begini kau tidak cekek, ya kan? Cari Lalu maki-maki doang kerjanya, maki-maki doang. Cuman bisa memaki gitu loh. Ya, batang yang baik, pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang baik. Jahat kali mulutnya ibu itu. Dia bertanya tentang sunat, saya jawab. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang memerintahkan kami bersunat. Allah memerintahkan kami taat kepada Rasul. Rasulnya memerintahkan kami sunat, kami taati sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Sederhana kok itu. Nah sekarang kalau kita balik, mana perintah Yesus atau perintah Elohim jangan bersunat? Nah sehingga Kristen tidak bersunat, kan tidak ada. Yang ada Paulus. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah Paulus sedang mempraktikkan karakter iblis yang menentang perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus membatalkannya. Kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kapan kau makan, maka kau akan mati hari itu juga. Iblis datang, jangan kau dengar itu, makan aja, kau tidak akan mati. Nah sama, ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Paulus datang, nggak ada itu, nggak ada, jangan sunatkan dirimu, nggak ada yang membunuh kau. Dan sama karakternya Paulus dengan iblis yang ada di Ganbi Eden. Kalian pengikutnya, kan begitu. Kalian mengikuti Paulus berarti sama dengan mengikuti karakter iblis yang suka menentang Tuhan. Contoh lagi, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mulut Yesus yang berkata tuh. Tapi Paulus ngomong apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tadi jalan kebenaran. Paulus merubahnya menjadi kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus dikutuk, terkutuk kata Paulus. Dirubah lagi tuh. Karakter iblis melekat sangat begitu kenceng sama dia. Nah, saudara-saudara kami Kristen mengikutinya. Ketika Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kamu keturunan ular-ular beludak, bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang benar, ahli Torah, separuh kalian salibkan dan kalian bunuh. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, kau tidak akan lolos dari api neraka. Dan semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah tuh, Paulus rubah. Sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus dari penyaliban, maka sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Aduh, penyaliban adalah menyebabkan manusia berdosa. Paulus justru penyaliban itu menyebabkan orang selamat. Selalu bertentangan. Nah, makanya muncul tema ini. Apakah salib itu komedi putar? Maksudnya candaan? Kok dibuat bercanda? Seakan-akan ucapan Yesus itu hanya angin lalu doang. Enggak takut, enggak ngeri. Tidak ngeri terhadap ancaman Yesus. Sampai-sampai salib dianggap sebagai solusi keselamatan. Giliran ditanya, oke, ketika kamu menerima salib sebagai jalan keselamatan, oke. Tetapi ketika kemudian kalian jatuh ke dalam dosa, apa solusinya? Jawabannya mau tahu? Bertobat. Loh, masih bertobat juga rupanya. Ya kenapa nggak bertobat aja kalau ada dosa? Kenapa harus menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan sementara Yesus mengecam penyaliban? Nah, ini dia datang. Akhirnya dia turun. Mama Halo Papi Yesus. Iya bang. Papi Yesus kah? Iya. Ini kedatangan yang keberapa? Yang keempat. Serius? Ini Muslim? Kristen bang. Oke, silakan buka kamera. HP-nya HP jadul bang. Tapi kok saudara mengaku Kristen tapi kok kedatangan keempat? Gimana sih? Aku ajarannya ikut Islam Kristen bang. Maksudnya? Aku Kristen tapi ajarannya aku Islam. Abang jangan kayak gitu abangku. Gimana ceritanya? Abang Kristen tapi ngikuti ajaran Islam. Islam lah itu namanya. Mama jangan gitulah. Ini lagi saksi mata. Halo, semangat malam Apostolos Yohana. Halo. Dari gereja mana abang ini? Halo Yohanes. Halo. Bang. Halo. Cakep kali pirangnya, bah. Ganteng pirangnya, bagus. Halo, semangat malam. Selamat malam Juma. Malam juga. Dari gereja mana abang? Gereja Protestan. Silakan buka kamera.
Nggak bisa Bang Juma, suruh dulu polo-polo Abang Dek. Ya. Polo Abang Dek. Ayo Bang Juma. Iya. Belajar dulu ya. Pembahasannya apa ini Bang Juma? Terkait salib. Halo saudara Frankie. Ya, halo. Halo Bang. Dari gereja Ya, mana halo. Bang? Dari rumah, Bang. Dari rumah mau kemana? Mau tidur, Bang. Tadi Oh, iya, pas sudah. nengok HP lagi juga Abang kan, jadi posisi di rumah bukan dari gereja. Oh iya. Iya, sorry. Dari agama mana abangku ini? Tentunya Kristen, Bang. Oke. Silakan buka kamera, silakan kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Kalau untuk buka kamera, mau Bang, nggak bisa lagi pala jaga anak pula. Tapi kalau memang itu syaratnya, izin turunlah. Bolehlah kalau begitu. Dibawa aja nyimak ya abang ya. Catat yang penting yang kita sampaikan ya. Kok diturunkan Bang Juma? Iya halo. Ya Bang Juma. Iya halo juga. Dari Kristen. Ya Kristen Protestan Bang Juma. Tapi nggak bisa buka kamera abang, gimana ceritanya? Ya nggak malah. Penonton Abang pun nggak mau polo-polo. Mereka malas. Malam Bang Zuma. Malam juga ibu, apa kabar? Kabar baik tengah malam. Iya, kita sapa dulu ini. Agripina, semangat malam. Halo, semangat malam Kakak Zuma. Iya, dari Kristen. Iya, Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga. Silakan. Oke. Tapi ini apa lagi apa namanya? Di baring nggak enak dilihat. Enggak apa-apa, justru saya suka. Enggak Kak, ini cuman mau koreksi saja tadi sedikit. Itu kan tadi ada kakak yang naik yang menyatakan kalau yang datang nanti di air samen untuk diturunkan. Disuruh buka kamera itu maksudnya. Naik lagi Kak, tapi buka kamera ya. Buka kameranya Kak. Adik Agripina, silakan dibuka kameranya. Nggak apa-apa, sambil baring-baring juga nggak apa-apa. Asal jangan nungging aja sih. Sedikit koreksi saja tadi Kakak Zuma. Katanya kan tadi ada yang Buka Ya, kamera dulu. ya tunggu sebentar. Gitu dong. Kan cantik. Cantik kali pakai baju hijau lagi. Silakan. Termute itu, Dek. Termute. Ya, silakan. Oh, itu lemari ya. Tadi kupikir beliau. Iya. Iya, terus kakak kan bantah statement dari kakak tersebut. Katanya bukan Nabi Isa yang datang untuk menghakimi umat manusia, bukan Tuhan Yesus. Katanya Nabi Musa. Dan ada data yang kakak bilang di Yohanes 5 ayat 55. Sementara Yohanes 5 ayat 55 itu nggak ada, cuman sampai ayat ke-47. Jadi gimana ya? Jangan asbun ya. Asbun Kak. Saya ingat saya tadi. Kalau baca Alkitab ya Saya- betul.
Saya Nggak usah tadi kita buang-buang seingat balikan fakta, nggak bagus kayak begitu. Untuk kalau Saya- misalnya mau judge agama kami, terus pakai data, jangan dibolak-balikan, harus sesuai dengan. Seingat saya tadi saya ngomong data 45 dek, bukan 55. Telinga tak kayaknya yang harus diperbaiki. Tusuki coba telinga tak dulu pakai linggis. Karena saya hafal data itu, saya katakan seingat saya ya, Yohanes 4 nomor 45 itu yang saya bilang, bukan 55. Masa orang generasi. Buka mic-nya, buka mic. Jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu, Adinda. Saya mengatakan Yohanes 5:45. Tunjukkan satu data. Di sini silakan kakak buka Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Bunyinya, Apa itu? dan ia memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak dan untuk memberitakan bahwa dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu kan ada datanya. Ada Iya. beberapa data, ada beberapa ayat Iya, yang menunjukkan itu bahwa bukan Tuhan pengakuan akan datang Yesus, untuk kan? menghakimi umat manusia. Adek, itu bukan Nggak pengakuan bisa. Yesus. Jadi saranku kalau misalnya kita mau mau hujat kami, hujat orang saya tidak Kristen, menghujat, loh. jangan pakai data palsu. Saya tadi kita membacakan bolak-balikan fakta. Yohanes bolak-balikan isi 5:45. Alkitab. Selalu kita bilang kalau misalnya Yohanes ayat ini terus saya baca tidak sesuai dengan yang kita bilang, kita balikkan nih anunya. Susah Mi kalau kau bicara sendiri deh. Kau kayak orang gila itu namanya. Kalau kau bicara sendiri, kau nggak mau tanggapi, kau nggak mau mendengar lawan diskusi itu orang gila namanya. Saya bilang Yohanes 5:45. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk menghakimi, untuk mendakwai kamu. Musa. Terus Yohanes 12, Anda baca nomor 44 sampai data 50. Yesus tidak menghakimi manusia. Catat itu. Mana coba saya lihat. Silakan. Mana saya lihat Silakan. datanya yang kita sebut. Silakan Anda baca. Di data Yohanes 12 itu. Selalu kita kalau baca Alkitab tidak sesuai dengan yang ada tertulis di Alkitab dengan yang kita bilang. Anda baca Yohanes 12:47. Ayo. Jangan marah-marah. Yohanes 12 nomor 47. Tidak boleh bohong-bohong lah. Host jangan harus pakai belajar karakter jujur, tidak boleh bohong. Jangan ada ini pakai karakter penjajah ya. Mentang-mentang agamamu dari penjajah ya. Nggak bisa, kita Jangan itu kau pakai. yang suka bolak-balikan fakta. Itu kamu menuding saya kasih data loh. Yohanes 12:47 berani kau baca? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes berapa tadi? 12:47. Cari. Yohanes 12:47. Silakan kau baca. Makanya kalau saya selalu ini tidak sesuai dengan yang dibaca dengan yang tertulis. Itulah Pintar tugasmu sekali naik ke bolak-balikan sini. fakta. Itulah tugasnya adik ini naik ke cocok sini nih, saya luruskan. luruskan. Berapa Nah, Yohanes silakan. berapa? Yohanes berapa? Ternyata togeang kau paeng berapa kali Miku Gimana bilang. tadi kita bilang ada Musa yang Yohanes menghakimi umat manusia. Yohanes 12 nomor 47 kamu baca. Jangan kau togeang. Mendengarku kalau kau protes orang. Yang suka sekali bohong. Kenapa kau nggak berani baca? Jangan-jangan Kenapa nggak baca? bohong sama istri tak? Kenapa kamu nggak baca coba? Kamu nggak berani baca kan? Ayo. Nggak berani. Saya sudah kasih data. Kenapa kamu nggak baca? Mental penjajah, mentang-mentang agamanya dari penjajah diwariskan. Kau baca itu, jangan kau cuman ngamuk dia. Tukang bohong. Nah, ada di sini kakekku. Kenapa diturunkan sih? Kita nggak mungkin menerima yang baik. Selalu diturunkan kalau Anda lagi. Biarkan dia naik lagi kembali. Jangan selalu diturunkan. Selama dia tidak menghujat, nggak apa-apa. Biar anak-anak seperti ini sotak. Minta lagi permintaan adek. Biar ku jelaskan samamu. Jangan ku marah-marah. Tadi saya menanggapi orang itu bahwa yang akan datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya bilang, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk apa? Mendakwai kamu. Musa yang akan mendakwai kamu.
Terkait dengan dia datang untuk yang kedua kalinya menghakimi, baca Yohanes 12. Yesus tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu adalah Allah. Yesusnya diberikan kuasa untuk menghakimi sesuai dengan firman Allah yang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mana dia? Naik lagi sini, jangan emosi. Kenapa diturunkan sih, Om? Naik lagi. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 itu loh, bahwa apa yang menjadi cakupan penghakiman Yesus itu adalah firman yang pernah ia sampaikan, dan firman itu bukan dari dia. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Naik lagi adik. Naik lagi. Yesus Siapa tahu? pembela. Betul Bang Juma, Yesus pembela perkara. Nah itu dia. Mana adik itu tadi? Naik lagi sini dek. Oh adikku yang cantik. Naik sini sayang. Naik sini. Jangan keep marah-marah bosku. Gak usah nak marah-marah. Cerdas dia Bang Juma, cerdas dia. Dia kritis. Tapi dia ini apa, lebih mengedepankan emosi. Coba sedikit agak bisa nahan diri gitu loh. Namanya darah muda. Iya, itulah. Kayak Bang Juma, ya Bang Juma juga tukang emosi. Lama. Mana dia? Itulah. Naik. Oke Bang Juma, aku ada silakan. ini aja lah, santai aja lah ya. Itu saya akui bahwa Bapa di surga lah menjadi hakim. Yesus pembela perkara. Manusia lah yang terdakwa. Ya. Kali ini bukannya benar. Oke. Ada Bu Darni di bawah. Naik Kak. Biar ada temanku di sini. Gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang saya dengar tadi udah baca ya, ini dia. Udah baca Bible A sampai Z ya. Iya. Oke, kita santai aja lah ya. Silakan. Yang saya mau tanyakan ada dua Bang Juma, ada dua. Apa? Yang pertama, ini yang sering di apa, yang paling berbeda dengan Islam. Kristen berbeda dengan Islam. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Tadi ini konteksnya Bang Juma udah baca semua bilang ya. Kapan ada bayi-bayi mati martir di Bible? Kedua, mati martir itu mati tidak berdosa ya. Jadi kalau saya katakan bayi tidak berdosa tapi bayi ke neraka ada. Lalu si Hesti Sinaga emosi, Bukariana wanita terkejam di dunia. Dia bilang bayi-bayi ke neraka. Nah, ini yang membedakan Bang Juma. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Banyak loh, ribuan. Coba sebutkan di Bible di mana? Matius 2 salah satunya mungkin. Hah? Di Matius 2. Yang kedua. Nah, silakan. Apa? Yang kedua itu PR. Yang kedua, apa arti di Kisah Para Rasul 10? Biar bisa di apa ya dari sekarang. Arti dari Kisah Para Rasul 10 ini kaitannya dengan bagaimana? Itu Bang Juma selalu bilang itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Yesus turun untuk Bani Israel. Ya. Oke, itu ada kaitannya. Itu bocorannya ya, bocorannya. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel. Boleh di Kisah Para Rasul 10, Bang Juma. Kalau memang Bang Juma sudah menguasai konteks, silakan. Mulai dari sekarang. Tek.
Oke, silakan. Tapi ada satu hal sebelum saya menjawab, ibu juga harus memperhatikan ucapan Yesusnya untuk murid-muridnya waspada kepada serigala yang datang menyamar domba. Itu juga harus Anda perhatikan itu. Jadi tidak semuanya yang nampak seperti domba itu adalah domba. Karena Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala itu. Kan itu juga bagian daripada dakwah Yesus, penginjilan Yesus adanya serigala, gitu kan ya. Kami Muslim nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Ya, Buddha bukan. nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Ya. Antikristus gitu. bukan di luar dari Kristen, di dalam Kristen. Nah itu dia. Oke. Jadi kemana bilang, kalian Islam itulah antikristus? Bukan. Bukan, saudara. Di dalam Kristus. Nih contoh ya, contoh. Ada kawanan apa nih? Kandang domba. Kandang domba. Ya, ada pengkhianat di dalam kandang itu, bukan dari luar luar berkhianat ke dalam. Oke? Nggak dari luar. Orang nggak mungkin berkhianat, bukan berkhianat namanya. Itu namanya musuh. Musuh dalam selimut adalah antikristus yang mengenal Kristus. Oke? Kalau Islam tidak mengenal Kristus, yang mengenal Kristus adalah Kristen itu sendiri. Dialah antikristus. Oke. Ibu tadi menawarkan saya diskusi santai kan ya. Saudara Ya. Toko Chip ini dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, Dari Kristen. Dari Kristen. Oke, baik. Oke. Ibu mengatakan bahwa kita diskusi santai. Ibu, kalau Kristus itu apa, Ibu? Apakah Kristus itu gelar untuk pencipta langit dan bumi, atau Kristus itu gelar kepada manusia ciptaan? Kristus itu yang diurapi. Nah, Ya. Tuhan Bukan atau sang sumber, bukan sang sumber, bukan. ya, maksud saya Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti sang sumber dong. Bukan. Maksudnya apa ini? Yang diurapi ini, yang diurapi, yang Kristus ini, kita satukan pendapat dulu bahwa yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, Kristus ini apakah Tuhan atau ciptaan Tuhan? Bang Juma, aku yang bertanya kok aku ditanya lagi. Enggak, supaya saya jelaskan, biar saya paham, biar saya tahu arah apa yang harus saya jelaskan di sini. Kristus itu Tuhan atau Telah ciptaan lahir Tuhan? bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kita sepakat dulu, Tuhan ini pencipta atau ciptaan? Kristus ini ciptaan atau pencipta? Itu dulu. Ya, definisi Tuhan, ya kan? Atau Tuhan atau Tuan. Artinya yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita dengarkan, suri toladani. Iya kan, pencipta langit dan bumi adalah yang paling tertinggi kan, Bu Karyana? Iya kan ya? Enggak. Gini. Tuhan. Konsep apa ini? Ada yang maha Tuhan, ada yang maha kuasa. Oh, sama dengan Gumasa berarti. Enggak. Gue masa bilang semua yang di surga adalah Tuhan. Ya, nah sekarang Tuhan itu menurut Ibu ada berapa? Tuhan, Bapa Iya. dan Anak, 2 tahta. Ya, berarti Ibu kategori musyrik berarti. Bukan. Tapi Bang Juma, pertanyaanku mana? Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Musyrik berarti Ibu ini. Tuhan kok 2? Gimana sih? Jadi gini. Bukan. Gini. Apakah kalau Tuhan satu jadi benar? Iya pasti. Itu ucapan Yesus tuh. Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus mengatakan. Seluruh para nabi mengatakan itu. Yesusnya dalam Yohanes 17 nomor 3 mengenal engkau satu-satunya. Yang disebut satu-satunya itu nggak ada dua-duanya, nggak ada tiganya. Satu-satunya ya satu.
Iya, yang mengatakan itu kan Yesus. Yesus Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang menuju sampai kepada Tuhan. Ya. Kepada yang satu-satunya itu. Yesus meninggikan Bapa di surga. Ya itu sudah berarti cuma satu-satunya Tuhan, yaitu yang ada di surga, yang ada di langit. Kepadaku, tapi dikatakan kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau dia Jadi diberi gini, kuasa seperti Bang Juma, ada yang memberi. Bang Juma gini, kalau tidak, balik lagi pertanyaanku, kalau anaknya tidak turun, dunia ini jadi apa, bumi ini? Tidak mengenal Bapa. Kata siapa? Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan mereka. Anda baca di Yeremia 31-34. Jangan lagi ada yang mengajar kepada saudaranya, kepada yang lain, kenalilah Tuhan. Sebab mereka telah mengenal aku. Baik kecil maupun besar mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu mereka tidak membuat karikatur Tuhan, tidak mesti harus ada bentukan Tuhan, karena mereka sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya sudah, kita mau apa? Masa kita mau bentuk jadi orang? Kitabnya mereka yang mengatakan kok 2 Samuel 7:22 bahwa Jadi, pencipta tidak Bang serupa Juma, dengan apapun. Bang Juma mengakui Allah atau Bapa atau Sang Penguasa mengutus anaknya, bukan mengutus kayak ini ya, mengutus manusia sempurna kepada orang berdosa, benar? Iya, mengutus para nabi kepada kaumnya masing-masing. Itu udah benar itu. Bukan, itu mengutus manusia dosa kepada manusia dosa. Kalau nabi itu manusia berdosa. Mantap ya. Nabi kok manusia berdosa? Gimana Makanya cerita? Bang Juma, bagi kalian nabi itu maksum. Bagi kami nabi itu tidak ada yang sempurna. Loh, Semua kenapa Tuhan milih? Kenapa Tuhan salah pilih berarti Tuhan? Tuhan itu sudah memilih manusia-manusia yang bisa pegang amanahnya. beda Gitu. beda dipilih untuk keselamatan jiwanya. Bukan dipilih berarti dia suci. Itu Bang Juma, itu perbedaan kita ya. Oke, kita hargai perbedaan. Maksud saya tadi itu aja Bang Juma. Kalau Bang Juma mengakui Bapa mengutus manusia sempurna, ya, meninggalkan kemuliaannya, yaitu mengosongkan diri, sehingga dia lahir ke bumi ini dengan manusia sempurna tanpa dosa. Tidak ada diutus Bapa di sorga manusia dosa ke manusia dosa. Tidak bisa manusia dosa menuntun orang berdosa. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu berdosa. Kok jadi sekarang Yesus tidak berdosa, gimana sih, Di Bu? mana? Di mana buktinya? Buka. Di mana buktinya Yesus berdosa? Yohanes 5 nomor 12 kan Yesus sendiri, Paulus sendiri yang mengatakan. Sorry, Roma 5 Coba nomor bacakan 12. ayatnya Bang Cuma. Saya penasaran Ya. itu seperti apa. Baca aja. Saya kan udah Bacakan. menunjukkan. Ya, silakan. Jangan sok paten. Saya Bacakan ayatnya Bang Cuma. Saya belum ukur Anda loh. Nggak apa-apa. Silakan Anda baca. Ayat mana tadi? Error juga ini. Tapi jangan lupa Kirain. ya Silakan. pertanyaan itu tadi ya Bang Juma. Roma 5 Ayat mana berapa? Roma 5:12. Yesus adalah orang yang berdosa. Kalian belajar di gereja, belajar di sekolah minggu, belajar di STT, belajar apa rupanya? Ini ya, kita baca ya. Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan Adam. oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, kepada Bang Juma, Karyana, semua, karena semua orang. Semua orang. Yesus seorang atau bukan? Kutanya dulu kalian. Kutanya dulu. Yesus orang atau bukan? Ini situ Ini judulnya yang di bawah ini. Saudara dan tokoh. Kristus. Saudara toko, Yesus orang atau bukan? Yesus seorang dalam tubuh manusia. Sudah selesai. Nah, udah gagal sudah. Dia sebagai orang yang suci gagal. Gagal Gagalnya di mana Bang Jum?
Boleh saja itu gimana? Tadi Anda sendiri yang membaca dalil, Anda sendiri yang menyebut Yesus orang. Paulus mengatakan seluruh orang sudah berdosa. Iya betul. Anda ngingkar lagi. Komedi putar juga kan? Komedi putarnya di mana ini sekarang? Yesus itu berdosa atau tidak? Yesus tidak berdosa, manusia suci. Tadi Roma 5:12 yang masih hangat di bibirmu mutar-mutar, itu kau lupa dalam waktu sedetik. Saya bacakan ya. Sebab itu silakan kau. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Ya. Semua orang. Yesus orang. Yesus orang. Roh Allah yang masuk ke dalam tubuh orang. Sekarang Yesus berdosa nggak menurut dalil itu? Seharusnya tidak berdosa, tetapi karena dia masuk ke kita, dia matamu. Coba saya tanya itu balik dong. Semua orang, kenapa kamu panas? Kau patahkan dulu itu argumennya Paulus. Bukan loh, Mamat, diam loh, tenang, sabar ya. Emosi dia, emosi. Saya santai kok. Emosi. Halo Bang Juma, jangan emosi ya Bang Juma ya. Jadi Anda sudah membaca dalil Yesus itu adalah orang berdosa menurut Paulus. Jangan kau ingkari itu dalil. Jawabannya Bang Juma di Roma di bawah. Roma 15. Bang Juma. Ada jawabannya. Jawabannya Ya, di Roma 5. silakan. Di Roma Silakan. 5 ayat 15. Nih, saya baca ya. Ini jawabannya. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunianya, besar, Yesus, yang dilimpahkannya atas semua orang, satu orang, yaitu dilimpahkan dosa itu kepada, yaitu Yesus Kristus. Amin, terpuji Tuhan Yesus, dia menang. Sudah jelas itu. Jadi bukan manusia dosa dia. Dosa kalian itu, Bang Juma, makanya dikorbankan Bang Juma. Dengarkan. Anda membaca dalil data 12-nya kemudian dosa menjalar ke seluruh manusia. Tetapi Tuhan memilih satu manusia untuk melimpahkan kemuliaan, yaitu Yesus. Ya. Iya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kemuliaan yang datang kepada Yesus itu adalah kemuliaan pemberian Tuhan. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan dia berikan. Sedangkan dosa sudah menjalar dari Adam kepada seluruh umat manusia. Dalil, nggak bisa Anda pungkiri itu. Makanya ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak memiliki dosa, sudah hapus itu nomor 12-nya, karena seluruh manusia itu memiliki dosa dari Adam alaihissalam. Itu data yang ada dalam kitab saudara. Adam alaihissalam itu di mana tertulis ya? Enggak ada, saya lihat Adam alaihissalam itu enggak ada. Saya lihat di sini tertulis kayak gitu. Ya, saya menyebutnya penghargaan kepada manusia pertama karena saya adalah keturunannya. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam dan keturunan iblis. Ya. Siapa yang menghujat Adam berarti dia keturunan setan. Kamu marah karena saya mengatakan Adam itu keselamatan atasnya. Kamu marah? Marah dong. Enggak Pasti marah dong. Enggak marah. Kamu nggak marah? Enggak marah. Sekarang apakah Adam bersalah menurut Anda? Kalau menurut saya Adam tidak bersalah. Berarti nggak ada dosa waris ya? Dosa waris ada. Bersalah. Berarti bersalah dong. Menyesal. Bukan menyesal ibu. Yesus turun untuk melakukan rekonsiliasi ya ibu. Bertobat. Adam nggak bertobat ibu. Dosa tetap jalan. Aduh, parah. Dosa tetap jalan, tapi Iya, dia dosa tetap berjalan. Kalau kamu bilang tidak bersalah, ngapain dosa tidak berjalan? Dosa tetap berjalan. Lalu datang Tuhan Yesus melakukan rekonsiliasinya supaya dosa tersebut dihapuskan, dosa keturunan itu. Masalahnya Tidak ada dosa dihapus, diampuni. Ya, dan tiba-tiba datang si kawan yang dari Mekah itu mengaburkan isi Taurat. Itulah kejadian sebenarnya. Loh. Oke, saya mohon Bu Karyana izinkan saya mau uji orang ini. Saudara, hukum Taurat itu berlaku untuk siapa? Kutanya dulu. Untuk manusia.
Ya saya tahu, tapi manusia yang mana? Seluruh manusia. Di mana dalilnya hukum Taurat untuk seluruh manusia? Dalil. Ayo. Dalil itu seperti apa? Kan itu hanya ada di agama kalian dalil. Di agama kami nggak ada dalil. Oh, nggak ada dalil di agama kalian? Nggak ada. Jadi data-data yang ada di Bible itu bukan dalil? Bukan dalil. Ini ayat kami bilang bukan dalil. Dari mana Anda mengatakan itu ayat? Ada dasarnya? Tertulis. Ada dasarnya. Ada dasar. Ada tertulis. Coba tunjukkan kata ayat di dalam Biblemu, silakan. Ayat mana yang diperlukan? Saya minta kata ayat di Biblemu, ada nggak? Ada. Coba tunjukkan dulu. Tertulis di mana? Alkitab Bang Juma mana? Coba tunjukkan dulu. Mana Alkitab Bang Juma? Ini murid Paulus kalau diajak diskusi ilmiah Bang begini. Juma itu. Mana Alkitab Bang Juma? Tunjukkan Bang dulu. Juma perjanjian baru itu. Mana kata ayat? Kata ayat di Biblemu mana? Coba tunjukkan ke saya. Alkitab Bang Juma mana? Tunjukkan dulu dong. Cari. Ada loh. Saya tidak akan Bilang di ngomong apa-apa, handphone. silakan. Tunjukkan mana kata ayat di Biblemu. Di handphone ada, di Alkitab ada. Tunjukkan. Di data nomor berapa itu ada kata ayat? Kamera belakang buat. Ajarin suaminya, Bu. Suami ibu ini sudah gemeteran tapi dipaksakan so hebat. Jangan grogi ya Bang Juma. Yang grogi kamu, suaramu gemetaran tuh. Jangan sedih lah Bang Juma, gitu aja Bang Juma. Bang Juma, Gemetaran, suaramu gemetaran loh. ada nggak Tuhan yang bisa bangkit dari kubur Bang Juma? Yang bisa bangkit dari kubur itu hantu, setan, suster ngesot, pocong dan seterusnya. Itu setahu saya. Dan murid-murid Yesus juga mengatakan bahwa yang Ya. bangkit dari kubur itu hantu. Cakep. Dalilnya pintar. jelas. Lukas 24 nomor 37, murid-murid Yesus menganggap yang keluar dari kubur itu hantu. Kan bisa dibaca ayat selanjutnya Bang Juma. Bukan tertulis Enggak di satu ada ayat itu urusan. Enggak ada urusan. aja. Muhammad Yesus bangkit nggak, membuktikan. Bang Juma? Muhammad bangkit nggak? Muhammad diracun Yesus kan? membuktikan. Bangkit Yesus nggak dia? membuktikan. Kenapa Anda membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan Anda? Muhammad Apakah diracun sama selevel? istri mudanya loh. Apakah selevel? Apakah selevel? Beda levelnya Tuhan Antara- kami lebih tinggi loh. Nah, terus Beda kenapa Anda level. membandingkan Tuhan Anda dengan Nabi saya? Ya dibandingkan lah, biar jangan terlalu Kenapa jauh bisa? jatuh ke dosanya. Ya, kok bisa Anda membandingkan Tuhan Anda dengan seorang manusia? Levelnya rendah kali Tuhanmu. Jadi kenapa lah kalian mendoakan si Muhammad biar masuk surga? Berarti Muhammad di neraka dong. Allahu Akbar. Aduh, ya, Penghujat ya, ini semoga penghujat. masuk surga lah Saya kita, minta dalil kata ayat di Biblemu mana? Kata ayat, ya udah nanti lah Iya. saya tunjukkan. Sekarang. Gak sempat. Sekarang. Gak sempat. Kamu apa rupanya? Kamu Kok apa? nggak sempat? Gak sempat. Saya minta dalil ayat dalam kitabmu. Mana? Mungkin Ibu Karyana bisa mewakilkan ayatnya. Tunjukkan Ibu Karyana. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada kata Inilah ayat pemuja di dalam batu hitam itu kitabnya. ternyata. Aduh. Ada kacau. penghujat Rusak. dia, penghujat. Fakta lo, ngapain lah cium-cium batu hitam? Coba saya tanya coba. Ngapain batu hitam dicium-cium coba? Logika Kalau enggak? batu sakar, Logikanya kalau di batu mana? sakar, kalau Logikanya batu di sakar, mana? kenapa kau sembah? Kenapa kau tuhankan Kenapa batu sakar? mutar-mutar? Logikanya di mana? Orang-orang terdahulu udah melakukan keliling di depan Habis mesbah. loh, devisa negara kita untuk Arab Saudi itu pikirkan itu loh. Arab itu Hati-hati kaya ngomongnya. negaranya loh. Hati-hati ngomong. Kalau nggak ada dasarmu, jangan kau menghujat. Sekarang kalau saya katakan kepada saudara Kristen menyembah batu sakar, kan dalilnya ada. Kolose 2 Batu nomor sakar di 9. mana itu tertulis? Kolose 2 nomor 9. Kalau saya 29, ntar ya. Iya. Nah, mampus sudah kau. Ketawa kau kata diri. Aduh, orang Padang jangan ini kau memang menghujat. sabar lah orang Padang ya, tenang ya. Sabar Jangan lah ya. kau menghujat, Bung. Tidak bagus. Ya, Kolose berapa tadi bos? Dah hafal Bibelnya, dia nggak ngerti Bibel dia rupanya. Saya bukan penghafal Alkitab bos, saya Apalagi tahu, mengimaninya. hafal aja. Apalagi hafal aja tidak, apalagi tahu. Kolose 2 berapa tadi bos? Nomor 9. Nomor 9. Iya. Enggak ada Kolose 2 ayat 9. Kayak gitu kata-katanya. Kolose 2 ayat 9 itu isinya sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepemenuhan keilahian. Itu isinya. Nah, segala jasmania, seluruh kepenuhan. Ya. Jasmania, kau tahu jasmani? Tahu jasmani? Tahu. Termasuk biji sakarnya jasmaninya juga. Iya. Bagus.
Kamu sudah sadar kalau selama ini kau menyembah batu sakar? Hah? Sudah sadar kau? Nggak ada tertulis. Sudah sadar? Nggak ada tertulis. Sudah sadar kau, Dek? Nggak ada Sadar tertulis. kau, Dek? Nggak ada Itu tertulis. kepenuhan keelohian itu. Dalilnya tuh. Sadar kau, Dek? Sadar? Oh, mama, akhirnya sadar juga penyembah batu sakar ini. Wow, mama. Nggak ada terbaca itu. Lah, segala jasmania, kepenuhan secara jasmania. Tentang Ya, apa tuh? artinya mulia. Ya, mulia. Coba itu mulia. Kau sudah sadar kau? Yang memuliakan batu sakar kau sembah, weh. Kau jangan menghina, kau jangan menghujat. Agamamu siap pasang badan. Jangan. Ya, siap. Nah, begitu dong. Gak usah kau menghujat, santai aja. Jadi- Tugasmu tadi itu Ya. mencari data di kitabmu, ada nggak kata ayat? Kau kan mengatakan di kitabmu tidak ada dalil, yang ada ayat. Nah, saya tanya, mana kata ayat di kitabmu? Inilah. Ada nggak? Dalil juga nggak ada. Dalil juga nggak ada tulisannya di kitab kami. Ayat ada nggak? Ayat juga nggak ada. Nah, ya sudah. Lalu kau ingin mengatakan apa lagi di kitabmu itu? Allahu Akbar. Makanya deh, kalau ilmu masih minim, jangan Anda mencoba untuk apa ya? Untuk mengambil sebuah pengajaran sedangkan kamu sendiri nggak paham Bible. Nanti kau ditertawakan dan kau dimarahi sama orang-orang Kristen gitu loh. Masih lebih masuk akal Bible loh, Bang. Iya, nggak ada urusan. Kau mau uji Bible? Kau mau uji Bible dengan Quran saya? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, kita uji ya. Ya, silakan. Nah, oke. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Oke. Bisa direvisi oleh manusia? Direvisi tidak bisa. Berarti ini bukan firman Tuhan ya? Biblemu ini? Ada direvisi di situ. Hai, setiap saat ini Biblemu direvisi. Itu memperbarui terjemahan loh, Bang Juma. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Kenapa bisa direvisi? Supaya semua umat mengerti apa yang mau difirmankan. Berarti Tuhanmu nggak paham kalau ada orang yang tidak mengerti firman-Nya, maka dia harus dibutuhkan manusia untuk memperbaruinya, betul? Ya wajib. Ada original teksnya. Nggak mungkin kitab itu. Original teks. Contohnya lah kita buat bahasa Yahudi. Sementara dari negara lain nggak ngerti bahasa Yahudi, buat apa dibaca-baca? Yang saya nggak paham tanya ini, bahasanya. yang saya tanyakan ini kitab ini bahasa Indonesia. Apakah ini firman Tuhan? Betul. Kenapa dikoreksi? Supaya semuanya mengerti ya artinya. Berarti bukan firman Tuhan karena bisa dikoreksi. Dikoreksi Tidak semua firman terjemahannya. Tuhan. Dikoreksi terjemahannya loh, Tidak Bang semua Juma. firman Tuhan. Udah dijawab sama buku ini tuh. Ayo. Ya, firman Tuhan itu ya merah. Tapi semua merujuk kepada Tuhan. Aduh. Hancur. Semangat. Hancur. Jadi gini. Oke, Semua lanjut, Bu merujuk Karina. kepada keilahian. Semua merujuk kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau direvisi Bang Juma, ada original teksnya yang asli, manuskripnya. Jadi wajar kalau orang Batak mengartikan begini, orang Jawa mengartikan begini. Ya itu terjemahan seluruh dunia. Ketika LAI merevisi, ya wajar. Oke, baik. Kita masuk ke original teksnya. Original teks kitab Lukas itu bahasa Yunani kan, Ibu? Yang komen tenang Cuma aja kalau ya, masih- jangan terlalu bising ya. Pertanyaanku nggak dibuka. Santai aja yang komen ya. Oke. Pertanyaan Ibu tadi tentang kisah para rasul 10 kan? Ya. Oke. Saya jawab begini, Bu. Kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulis. Itu adalah buku kedua dari Lukas. Buku pertamanya ditulis antara tahun 62 dan seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan tahun 60-an.
Nah, di situ diterangkan di dalam KPR 2 di buku kedua dari catatan Lukas. Yang datang di sana itu kan cuma berupa suara. Udah cocok jadi pastor ini Bang Juma ini. Keren. Iya kan? Udah bisa dibaptis Bang Juma. Cuman berupa suara yang mereka dengarkan. Sedangkan di tahun 30 sampai 33 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Amin. Nah, yang datang di dalam KPR 10 itu siapa? Siapa? Iya, siapa? Roh Kudus. Kok Roh Kudus pula, Ibu? Itu ngaku Yesus tuh. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Coba kita baca yuk. Ya, silakan. Ya. Silakan Anda baca. Ya. Silakan. Ini kan pengertian Petrus dan Cornelius. Iya, Ibu, tapi kan di situ ada dua kali. Dua kali Yesus tampil konon berkata di sana, di data nomor 13-nya dan di data nomor 15-nya. Kan konon itu adalah Yesus katanya yang berbicara. Dari mana tahun 60-an ada Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, Yang kita petik di sini dan kesimpulan apa, Bang Juma? Itu maksud saya. ada suara kedengaran mengaku Yesus, Ibu. Yang Ibu ingin katakan kan ini perintah Yesus kepada seluruh bangsa kan ya. Perintahnya, cakupannya sebagiannya daripada itu. Tetapi kan itu bukan Yesus yang datang. Tetapi memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk menangkap semua, menjerat semua, menjadikan semua orang menjadi penyembahnya, pengikutnya. Padahal Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Kalau Ibu percaya kepada Yesus, ya percaya dong, jangan setengah-setengah. Kan begini. Di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh yang berkata kepadanya, ada 3 orang mencari engkau. Jadi ini kesimpulannya Bang Juma tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius itu kafir. Tahu. Iya. Terus masalahnya Pertanda yang dikatakan ini jadi ini orang Kristen juga mengatakan ini ya. Orang Kristen mengatakan ini kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya kan? Ini dibilang ini tentang bebong, sebenarnya bukan. Ini kan penglihatan Petrus datang ada dari langit terbuka, dia lihat melalui pemandangan. Nah, jadi arti bebong itu di sini pengertiannya boleh mengabari Injil ke kafir, ke luar. Jadi jangan selalu Bang Juma bilang, itu ke Bani Israel. Di zaman ini juga sudah disuruh mengabari Injil ke seluruh dunia. Ini, Ibu, jadi itu Cornelius di sini adalah seorang kafir. iya, dia adalah pasukan tentara Italia, tahu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ya, di sini yang aneh Bang Juma, yang aneh, bisanya Cornelius tidak kenal sama Petrus, tapi roh yang membisikkan, lalu Petrus ada tamu 3 orang. Loh. Jadi bertautan, tidak saling kenal. Ini yang luar biasa di sini. Kita baca perikop ini, luar biasa loh. Nah, bisa seorang orang kafir percaya kepada Petrus hanya melalui roh. Ayo kita baca. Ya kan? Jadi sesuatu yang di luar dari penalaran manusia. Ini yang luar biasa. Bisa Cornelius tidak mengenal Petrus, bahkan dia suruh anggotanya, 3 orang prajuritnya untuk
menjemput Petrus dan mereka bertemu. Roh Kudus yang mempertemukan mereka. Datang Kak Carolina. Ya jadi gini Bu, Yesus kan di tahun 30-an sudah mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang penyesat memakai namanya. Penyesat ini melakukan tanda-tanda dahsyat, melakukan kekuatan-kekuatan, melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau ada yang seperti itu ngapain heran sih? Kan Yesus yang sudah mengatakan penyesat itu dibekali dengan senjata tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Ya, jadi itu hal biasa. Sekarang permasalahannya yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak pahami adalah, apakah Yesus pernah berpesan agar waspada kepada Yesus yang palsu? Kan begitu.